Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurahwati dari kelas MC301, Prodi PJJ Manajemen. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang jawaban UAS pada mata kuliah Manajemen Operasional 1 dengan dosen pengajar Ibu Pustika Yuningpuri, SE MSM, tentang pola produksi dan jalur kritis sebuah proyek. Untuk kasus pertama yaitu menentukan pola produksi mana yang tepat untuk PT Musa. Jawabannya, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu, yaitu pola konstan. Biaya perputaran tenaga kerja. Dalam pola produksi konstan, maka produksi tiap triwulan akan selalu sama atau tetap besarnya. Oleh karena itu, tidak akan terjadi perputaran tenaga kerja, berhubung kebutuhan tenaga kerjanya juga tidak berbeda antara triwulan yang satu dengan yang lain. Untuk biaya simpan, pada triwulan satu produksi kita adalah 500 unit, sedangkan permintaan hanya sebesar 250 unit. Berarti setiap kelebihan produksi di atas, permintaannya sebesar 250 unit. Kelebihan produksi tersebut harus disimpan dan menanggung biaya simpan 250 dikalikan 100 rupiah, yaitu 25.000 rupiah. Pada triwulan 2, produksi tetap 500 unit, sedangkan permintaan sebesar 400 unit. Berarti masih terjadi kelebihan produksi pada triwulan itu sebesar 100. Di samping itu, kelebihan produksi pada triwulan 1 dan triwulan 2 masih harus kita simpan juga. Oleh karena itu, maka kita pada triwulan 2 ini harus menanggung beban biaya penyimpanan untuk kelebihan produksi pada triwulan 2 sebesar 100 dan kelebihan produksi pada triwulan 1 sebesar 200 unit. Totalnya menjadi 300 unit. Jadi biaya penyimpanan triwulan 2 300 dikalikan 100 rupiah sama dengan 30.000 rupiah. Pada triwulan 3, produksi tetap sebesar 500 unit. Padahal permintaan naik menjadi 1.050 unit. Berarti terjadi kekurangan produksi sebesar 550 unit, akan tetapi pada saat itu kita memiliki persediaan dari triwulan sebelumnya sebesar 300 unit, yaitu 200 unit dari triwulan 1 dan 100 unit dari triwulan 2. Oleh karena itu, kekurangannya adalah 550 unit dikurangi 300 unit atau 250 saja. Pada triwulan 4, produksi masih tetap 500 unit karena konstan. Sedangkan permintaan turun menjadi 400 unit, sehingga berakibat terjadi overproduksi lagi sebesar 100 unit. Berarti harus menanggung biaya simpan sebesar 100 dikalikan 100 rupiah sama dengan 10.000 rupiah. Oleh karena itu, maka total biaya simpan yang ditanggung perusahaan dari triwulan 1, 25.000, triwulan 2, 30.000, triwulan 3-nya kosong, triwulan 4-nya 10.000, totalnya 65.000. Biaya subkontrak akan terjadi apabila kita mengalami kekurangan produksi untuk menutupi permintaan. Hal ini terjadi pada triwulan 3 di mana produksi hanya 500 unit, ditambah persediaan yang masih ada 300 unit. Jumlah tersebut tidak mampu menutup kebutuhan yang ada pada saat itu sebesar 1.050 unit, sehingga terjadi kekurangan sebanyak 250 unit. Jumlah itu harus disubkontrakkan pada perusahaan lain dan akan menanggung biaya subkontrak sebesar 250 dikalikan 2.000 rupiah menjadi 500.000 rupiah. Untuk biaya perputaran tenaga kerjanya kosong, biaya simpan 65.000, biaya kerja lembur kosong, biaya subkontraknya 500.000, total jumlahnya 565 rupiah untuk pola konstan. Kalau pola bergelombang, biaya simpannya pada pola produksi bergelombang tidak ada biaya simpan karena produksi selalu mengikuti permintaannya sehingga tidak pernah terdapat adanya kelebihan produksi di atas permintaan yang disimpannya. Biaya perputaran tenaga kerja dari triwulan 1 ke triwulan 2 terdapat kenaikan produksi sebesar 200 unit atau 200 menjadi 400 unit. Oleh karena itu akan menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 200 dibagi 200 dikalikan 4.000 sama dengan 4.000 rupiah. Dari triwulan 2 ke triwulan 3 terdapat lagi kenaikan produksi 600 unit atau dari 400
unit menjadi 1.000 unit atau maksimum kapasitas. Oleh karena itu harus menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 600 dibagi 200 dikalikan 4.000 sama dengan 12.000 rupiah. Saya menjelaskan rekapitulasi biaya bagi pola produksi bergelombang. Untuk biaya perputaran tenaga kerjanya 16.000, biaya simpannya kosong, biaya kerja lemburnya 300.000, biaya subkontraknya 50.000, totalnya 366.000 rupiah untuk pola produksi gelombang. Sekarang pola moderat. Jadi di sini juga sama sih sebenarnya. Dari triwulan 1 ke triwulan 3 terdapat kenaikan produksi dari 450 unit ke 850 unit atau kenaikan sebesar 450 unit. Padahal tiap kenaikan produksi sebesar 200 unit akan mengakibatkan biaya putaran tenaga kerja sebesar 4.000 rupiah. Oleh karena itu akan terdapat biaya perputaran tenaga kerja sebesar 450 dibagi 200 dikalikan 4.000 rupiah sama dengan 9.000. Yang ini juga sama sih sebenarnya. Jadi saya menghitung totalnya ya. Total biaya simpannya dari triwulan 1 20.000, triwulan 2-nya 20.000, triwulan 3-nya kosong, triwulan 4-nya 40.000, total jumlahnya 80.000. Biaya kerja lembur. Biaya kerja lemburnya terjadi pada triwulan 3 dan 4 karena pada saat itu produksi melebihi 700 unit dari masing-masing triwulan menanggung biaya kerja lembur untuk kelebihan di atas besar 1.000 unit tiap unit. Pada triwulan ketiga biaya kerja lembur 100 dikalikan 1.000 rupiah sama dengan 100.000 rupiah. Pada triwulan keempat 100 sama dengan dikalikan 1.000 rupiah sama dengan 100.000 rupiah. Jadi jumlah biaya lembur 200.000 rupiah. Jadi ini semuanya ya, rekapitulasi biaya bagi pola produksi moderat adalah biaya perputaran tenaga kerja 9.000, biaya simpannya 80.000, biaya lemburnya 200.000, subkontraknya 0, jadi jumlahnya 289.000 rupiah. Total biaya atau incremental cost masing-masing pola produksi konstan 565.000 rupiah, pola produksi moderat Rp289.000, pola produksi bergelombang Rp366.000. Jadi, pola produksi yang sebaiknya diambil untuk PT Moza yaitu pola moderat. Karena dia memiliki incremental cost yang lebih kecil dari pola produksi yang lain. Jadi, jawaban untuk soal nomor 1 itu saya memilih pola moderat. Untuk soal yang kedua itu, kita menggambarkan jaringan proyek, terus menghitunglah slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek tersebut. Ini yang pertama untuk gambar proyek produksi pabrik elektroniknya, keterangannya IS mulai terdahulu, LS-nya mulai terakhir, A-nya itu lamanya kegiatan, IF selesai terdahulu, LF selesai terakhir. Jadi seperti ini gambarnya. Ini perhitungan saya ya. Jadi dimulai dari 0. Karena dari A dan B itu tidak mempunyai pendahulu, jadi di sini tulisan 0. 0 gitu kan. Ini 6 ya. 6 karena lamanya kegiatan itu 6. 0 ditambah 6 jadi 6. Di sini juga 0 ditambah 7 jadi 7. Untuk C-nya juga sama. 4 ditambah 5 sama dengan 12. 7 ditambah 6 sama dengan 13. 7 ditambah 5, 12. 13 ditambah 8, 21. 21 ditambah 4, 25. Ini terakhirnya. 25 sama dengan 25. Karena ini finishnya. 25 dikurangi 4, 21. 21 dikurangi 7, 16. 21 dikurangi 13, 8. Dan seterusnya sampai yang ini. 7 dikurangi 6 dikurangi 6 kan 0. Sama juga ini. 6 dikurangi 7 dikurangi 7, 0. Dan ini adalah untuk slack-nya.
sama dengan LS dikurangi IS atau slack LF dikurangi IF. Jadi, slacknya itu kan, waktu slack time adalah waktu bebas dari sebuah kegiatan. Slack adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan secara matematik. Jadi untuk slacknya, saya mendapatkan ini. 0, dari A ke B, ke D, ke F, sampai terakhir ke G. Ini jalur kritisnya ya. Ini mencari slacknya, seperti ini. Kita bisa lihat dari yang 0 kan. Berarti A, B, G, dan G. Ini. Demikianlah presentasi saya untuk mata kuliah Manajemen Operasional 1. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan untuk penjumlahan yang kurang tepat. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.